dengan berbagai kecurangan dan pelanggaran oleh salah satu paslon secara sistematis dan masif. Kepulan asap pekat dari pembakaran ban bekas sebagai salah satu simbol berkobarnya semangat dalam perjuangan dari masa aksi, menyelimuti depan kantor Bawaslu dan DPRD Kota Tasikmalaya. Teriakan orasi dari orator, para massa aksi menggema. Pasalnya dugaan kecurangan money politik yang disinyalir melibatkan para petinggi DPRD, kini menjadi isu panas pasca Pilkada 2024. Forum Demokrasi Masyarakat Madani atau Fordem, dengan ratusan massa aksinya menggeruduk kantor Bawaslu Kota Tasikmalaya, Fordem sendiri merasa bahwa Pilkada 2024 Kota Tasikmalaya, nilai demokrasinya dikebiri dengan money politik. Secara politik sengaja datang ke Bawaslu ingin menegaskan, menuntut sesuai dengan apa yang kita sudah laporkan kemarin-kemarin. Dan saya minta hari ini Kepala Bawaslu Pak Jakitong keluar hadapi kita di sini. Harapan disiram air mata. Mengapa keadilan engkau biarkan lari? Apakah engkau gelap dalam luputnya kedamaian? Sementara kami rakyat hanya bisa terdiam, meminta jawaban yang tak pernah datang, mencari keadilan yang sangat mengajarkan bahwa suara bisa dibeli, suara bisa dibeli. Kejujuran diganti dengan nilai yang ternoda. Setelah menunggu lama, massa aksi dari Fordem harus menelan kekecewaan karena pihak Bawaslu Kota Tasikmalaya tidak seorang pun menghadapi massa aksi. Dikarenakan menurut informasi, pihak Bawaslu lagi kegiatan di luar kota. Sesuai dengan agenda massa aksi dari Fordem pun melanjutkan aksinya ke DPRD Kota Tasikmalaya, walaupun dengan diguyur hujan gerimis. Hal tersebut tanpa menyurutkan perjuangan aksinya. Orasi pun menggema di depan kantor DPRD Kota Tasikmalaya. Pihak massa aksi meminta Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Haji Aslim, untuk bisa menghadapi para massa aksi. Setelah menunggu cukup lama, pada akhirnya Ketua DPRD bersama jajarannya pun turun menghadapi para massa aksi. Dari Kota Tasikmalaya, Alex MNP TV melaporkan. Wali kota saat ini mempunyai stigma 100.000 Bawaslu, karena Bawaslu bisa memutuskan ini benar atau tidak adanya stigma 100.000. Karena begini Pak, kita juga pernah melaporkan Pak kepada Bawaslu terkait dengan money politik, yang mana di dalamnya itu terstruktur, sistematis, dan masif. Dan data yang saya bawa, salah satu eksekutornya itu adalah Bapak sendiri. Bagaimana menurut Bapak, Pak? Rakyat harus menerima aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat sesuai dengan amanat tatip DPRD Kota Tasikmalaya. Jadi aspirasi masyarakat kami tampung dan tentunya ditindaklanjuti. Yang kedua, berkenaan dengan proses pelaksanaan pemilu, saya rasa ada penyelenggara pemilu adalah Bawaslu dan KPU. Jadi kami siap menampung laporan apapun, informasi apapun, dan sampaikan kepada Bawaslu. Dan jadi kewenangannya ada di penyelenggara pemilihan umum. Kami harap Bawaslu, KPU betul-betul melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang ada. Saya rasa itu Pak yang bisa saya sampaikan. Ditanyakan itu Pak, karena bukti-bukti media sudah saya kantongi Pak, dan sampai saat ini menurut para media juga belum ada klarifikasinya dari Bapak. Terima kasih Pak. Yang pertama tentunya kami itu tidak parsial pribadi, tapi koalisi Pak, koalisi Kota Tasik Maju. Di sana ada Gerindra, ada Nasdem, ada Gelora, ada Umat, ada PBB.
Ya, mohon maaf. Tentunya bagi kami adalah anggota koalisi, juga pengurus partai yang ditugasi untuk melaksanakan pemetaan di lapangan. Tidak ada selain dari itu. Mohon maaf Pak, tidak ada urusan uang dan lain sebagainya. Kami hanya untuk pemetaan itulah dari koalisi, pemetaan di lapangan. Tidak ada selain daripada itu. Terima kasih Pak. Dengan 13.000 amplop lah, dengan 14.000 amplop lah yang dipertanggungjawabkan oleh Bapak Ketua DPRD itu sendiri. Itu kan di media Pak. Kalau misalnya itu tidak terjadi, kenapa Pak pihak media bisa beredar dan sampai saat ini itu masih beredar Pak? Terima kasih. Terima kasih Pak. Itu hanya data untuk kegiatan pemenangan kita. Tidak ada 13.000 amplop, tidak ada uang di sana Pak. Saya sama sekali tidak sampai ke urusan uang. Itu tidak benar. Bagi saya sendiri menyatakan hari ini tidak itu ada kegiatan uang di sana. Hanya untuk pemetaan seperti halnya kita pilek, kita pemetaan data sebagainya. Terima kasih. Dapatkan temuan Pak dengan adanya money politik Pak di beberapa wilayah, dan ini sudah mengkerucut Pak dari mulai RT, RW dan sebagainya, dan ini tidak menutup kemungkinan Pak akan benar-benar melibatkan nama Bapak. Bagaimana dengan itu Pak? Karena begini Pak, seharusnya memang betul Pordem itu berada di Bawaslu terlebih dahulu. Nah kan tetapi Bawaslu hari ini menjadi pengecut Pak, padahal kita sudah baik-baik Pak. 3 hari sebelumnya kita sudah melayangkan surat Pak untuk bisa berhadapan dengan Bawaslu, untuk mempertanyakan tentang pengaduan-pengaduan kita di Bawaslu. Nah akan tetapi hari ini Bawaslu jangankan Caki, perwakilannya pun tidak ada yang mau hadir Pak. Dan ini bagi kami sudah menandakan Pak bahwa Bawaslu itu pun sendiri Pak disinyalir Pak ikut membantu Pak. Nah terkait dengan temuan saya dan rekan-rekan tadi di lapangan, dan ini menjadi kemungkinan Pak bahwa kami akan melayangkan lagi surat ke Bawaslu, dan saya memohon dengan sangat ketika saya layangkan surat ke DPRD bisa hadir di Bawaslu, begitu Pak. Karena biar ada kejelasan Pak, kami ingin menekankan Pak, kami ingin mempertanyakan Pak terkait dengan Gakumdu yang ada di Bawaslu. Sebetulnya tidak seharusnya saya berbicara seperti ini di kantor DPRD Pak. Nah akan tetapi sehubungan Bawaslu tadi pada kabur Pak, alasan apapun Bawaslu, kami anggap Bawaslu itu adalah pengecut dan kabur alias lari dari kenyataan itu Pak. Karena hari ini juga mungkin nanti sore kita akan mengagendakan ulang hasil laporan tersebut Pak. Yang saya maksud, apakah laporan itu ditindaklanjuti oleh pihak Gakumdu, pihak kejaksaan dengan kepolisian? Satu itu Pak. Yang keduanya Pak, bahwa yang disampaikan rekan kami tadi, bahwa benar di media sosial itu yang sering saya buka di media, bahwa salah satu ketua DPRD yang ikut serta dalam pilkada ini yang menyalurkan uang dalam pilkada 2024. Saya tidak melakukan itu. Terima kasih. Jadi selamat siang teman-teman. Betul bahwa Pordem barusan saja sudah melakukan aksi gerakan moral di DPRD Kota Tasikmalaya ini dengan tujuan kita menuntut kepada Ketua DPRD Bapak Aslim terkait dengan money politik Pak. Nah terus tadi aksi juga ke Bawaslu itu gimana nih Aslim? Awalnya kita memang ke Bawaslu. Nah akan tetapi di Bawaslu itu tidak ada yang bisa menampakkan diri, alias saya katakan bahwa Bawaslu itu pengecut. Nah terus untuk tindak lanjut sendiri, barusan hasil dengan Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, hasilnya memuaskan apa gimana? Alhamdulillah teman-teman, walaupun agak sedikit terlambat, Ketua DPRD yang pada akhirnya bisa hadir
bisa hadir dan bisa memberikan klarifikasi terhadap kita, gitu ya. Yang mana kita pertanyakan dijawab langsung oleh Ketua DPRD. Nah, tapi dengan pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa memuaskan kita, maka kita akan mengagendakan ulang ke Bawaslu. Dan saya menuntut Ketua DPRD itu pada waktunya bisa hadir. Nah, Pak Ketua, ada tambahan terkait aksi pada hari ini? Ya, mungkin untuk aksi hari ini, Pak, kita belum ada kepuasan. Makanya nanti sore kita akan melayangkan surat susulan ke Bawaslu, dan kami mengharapkan dari Ketua DPRD bisa turun, kita duduk bersama di Bawaslu. Target waktunya sendiri kapan? Insya Allah kami akan layangkan segera 3 harian kita layangkan surat.